hari ini kita mau acara Q&A tentang persahabatan dan cinta. Cinta dan persahabatan. Menurut teman-teman semua, cinta itu apa sih dan persahabatan itu apa? Sudah langsung flat. Sudah langsung flat. Waktu ditanya cinta bingung semua. Apa sahabat jadi cinta? Ya, terus sedikit sebagai pembukaan. Kalau gitu, apa sih cinta bagi Anton atau Lukas? Lukas. Kak Lukas dulu aja. Bisa dijawab mungkin definisi cinta. Cinta apa, itu Lukas? seperti apa sih menurut Mas Lukas? Ada dong. Susah itu. Mas Lukas kan sudah punya pacar, ya kan? Sudah punya seseorang yang dicintai. Wow. Susah jawabnya. Hati-hati loh. Pasti kan lebih Salah jadi perkara Mas Lukas. bisa mengungkapkan atau mengekspresikan atau menggambarkan cinta yang digambarkan Mas Lukas itu seperti apa gitu. salah itu loh. Oke. Sudah dimulai jawabannya. Ya kan? Silakan. Sebagai pembukaan enggak dulu. Buat teman-teman yang di rumah mungkin yang lagi nonton juga. Cinta itu kalau menurut saya memberikan waktu yang terbaik. Singkat padat dan jelas kan? Jadi cinta itu waktu kan Lukas ya? Iya, memberikan waktu yang terbaik. Seperti uang berarti ya. Waktu adalah uang ya. Cinta adalah waktu. Bukan. Cinta adalah waktu. Kalau Anton sendiri, Anton kan sudah married, malah sudah punya istri ya. Mana ya? Pasti lebih tahu. Itu di belakang. Oke, kalau menurut saya itu cinta itu adalah sebuah perasaan, sebuah ungkapan di mana di dalam cinta itu ada komitmen dan tanggung jawab. Kenapa ada komitmen? Kita bahas nanti. To be continued. Kita continue dulu. Setelah iklan berikut ini. Ya teman-teman semua yang mengikuti live ini bisa bertanya, bisa tulis di komentar di situ mau bertanya apa, dan nanti teman-teman kita ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya ada di situ. Silakan kalau udah di sendiri mau nambah. Iya, malam hari ini kita membahas cinta dan persahabatan ya. Kenapa? Karena saya percaya sekalipun banyak orang takut dengan virus corona atau COVID-19, tapi kalau anak muda saya percaya lebih takut kehilangan sahabatnya atau kehilangan cintanya dibanding mungkin masa-masa ini. Mungkin bagi beberapa orang seperti saya, seperti kawan-kawan yang sudah bekerja, mungkin kerasa virus ini. Tapi kalau bagi yang masih sekolah, bagi yang masih muda, mungkin kehilangan sahabat dan kehilangan cintanya itu jauh lebih ngefek dibanding apa yang sedang terjadi saat ini. Tunggu. Saya masih muda loh kok. Jadi malam hari ini ayo saya ajak kalau buat teman-teman yang mau ada pertanyaan seputar cinta, baik itu cinta dengan sesama atau dengan orang tua ataupun dengan Tuhan, atau tentang persahabatan, bagaimana membangun persahabatan yang baik, kalian bisa tanya di kolom komentar. Karena saya percaya kita berkata bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Yes. Jadi kalau kita bergaul dengan siapapun itu menentukan masa depan kita. Begitu juga kita membangun hubungan dengan siapa itu menentukan sekali apakah kebiasaan yang selama ini kita bangun akan hancur atau malah membuat kita semakin sukses, semakin bersinar, semakin menjadi terang, menjadi dampak. Nah itu saya menyambung pertanyaan dari Riko. Buat yang belum tahu bahwa Mas Lukas ini sudah punya pasangan ya, sudah punya pacar. Anton sudah punya. Sini sudah semua ini. Pertanyaan dari saya buat Mas Lukas. Oh, Yang saya tahu Mas Lukas ini
semenjak bertobat kenal Tuhan dan memutuskan untuk memulai pacaran, dia kalau yang saya tahu dia bergumul 2 tahun sampai benar-benar menyatakan istilahnya ini orang yang tepat. Nah, menurut Mas Lukas, kenapa kok Mas Lukas merasa bahwa setelah bergumul 2 tahun itu apa yang Mas Lukas dapat sehingga Mas Lukas bisa yakin bahwa oh ini yang dari Tuhan? Agak Ini mah pertanyaannya simpel, jawabannya yang susah gitu. Bergumulnya 2 tahun loh teman-teman. Untuk satu orang ini Mas Lukas nih bergumul 2 tahun. Nggak Iya. main-main. Kalau kita biasanya putus 1 minggu sudah dapet yang baru. Riko banget itu. Mas Lukas Sekarang ini beda. Mas Lukas ini beda. Untuk memutuskan dia mengasihi seseorang ini, memutuskan untuk membangun relationship ini, dia butuh waktu yang lama, bahkan sampai 2 tahun, sehingga dia benar-benar memantapkan hatinya. Kalau mau tanya, apa yang menurut Mas Lukas kriteria pasangannya Mas Lukas sehingga Mas Lukas bisa mantap sama orang ini? Tiba-tiba jadi panas, Kenapa? guys. kok AC-nya nggak terasa ya, Bro? Kok sumuk ya? Mas Lukas dijawab. Ini nanti ada pertanyaan dari saudara Bingbing, saudara Yoga. Nanti ini bisa dijawab dulu. Nanti ini saudara Bingbing bisa dijawab Pak Anton. Wah, kenapa Mas saya? Lukas, kenapa kok memantapkan hati? Ya, buat teman-teman yang di rumah, kalau menurut saya ya, kriteria pasangan hidup, ya, bukan pacaran tapi pasangan hidup ya. Ya. Calon pasangan hidup maksudnya ya. Yang pertama harus seiman teman-teman, jangan lupa itu sudah seiman. Yang ya, Salah jenis, betul. harus seiman. Yang kedua, kita itu kalau sudah seiman, langkah yang kedua kita itu bisa melihat bagaimana sih karakternya saat dia lagi emosi atau lagi bagaimana, seperti itu teman-teman ya. Agak keras bisa masuk. Jangan biasa aja Lukas dengan kritik. Yang pertama seiman. Seiman. Yang kedua Karakter. karakter. Wow. Kalau sudah seiman, sudah karakter, yang pasti harus cinta Tuhan ya teman-teman, dan cinta keluarga kayak gitu. Jadi kriterianya Mas Lukas tadi yang pertama seiman, yang kedua dilihat karakter. Berarti kalau dilihat karakter ini tidak bisa seminggu ya Mas Lukas? Tidak bisa, harus Ya, lama. Bagaimana? seringkali ini yang jadi permasalahan adalah kita seminggu sudah merasa wah orang ini baik, Wow. langsung kita tembak. Ini cocok buat saya. Tapi ini bagus sekali ya teman-teman. Bagaimana Padahal kayak Lukas. sebelum kita memutuskan untuk mencari pasangan hidup, kenali dulu. Karena itu Mas Lukas ini menambahkan poin bahwa bersahabatlah dulu sehingga tahu seperti apa karakternya. Ya. Yang ketiga dia apa? Cinta Tuhan dan cinta keluarga. Itu penting banget ya. Kalau seiman, karakternya bagus tapi nggak cinta keluarga, ya nanti hidup sama siapa? Masa hidup berdua saja di dunia ini? Wah, bahaya. Nggak bisa itu. Yang lain kontra Sip, dong. sip. Ini pertanyaan dari saudara Bingbing, saudara Yoga. Pantan boleh jawab? Waduh. Begini pertanyaannya. Bagaimana cara menyikapi jika mencintai seseorang dengan beda bahasa kasih? Nangkep? Beda bahasa kasih atau bahasa kasih dominan kita itu kelemahan bagi pasangan kita. Nangkep nggak maksudnya? Misalkan Contoh. misalkan bahasa kasihnya Ko Anton Ah, itu adalah memberi. Oke. Seringnya ya, kalau buat cowok itu kan memberi itu sebuah bahasa kasih. Tapi buat si cewek, mungkin bahasa kasihnya itu adalah sebuah perhatian atau sebuah sentuhan. Itu kan beda. Nah, bagaimana kalau ternyata bahasa kasihnya Ko Anton yang suka memberi sekalipun nggak pernah istilahnya nggak pernah memberikan perhatian, itu malah menyakiti si cewek. Istilahnya seolah-olah aku ini apa sih kok cuma dikasih tok, tapi nggak pernah diperhatikan, nggak pernah disentuh seperti itu. Bagaimana menyikapinya Ko Anton? Nangkep ya? Ini saya bentar. Ini konteksnya sudah jadian atau lagi PDKT atau sudah menikah? Kan sebenarnya lain-lain kan? Karena Kalau- ini bahasnya beda bahasa kasih, sepertinya ini mungkin sudah jadian atau mungkin sudah pacaran. Oh, sudah pacaran berarti ya? Oke. Untuk perbedaan tentang bahasa kasih itu saya lebih menekankan bahwa solusinya adalah komunikasi sih. Mungkin kalau yang saya lebih suka kasih, sedangkan istri saya lebih sukanya sih
ayo sudahlah, yang penting nggak bertengkar, yang penting nggak geger kan. Kita ngomong, saya sering paksa dia untuk terbuka gitu loh. Jadi, apa sih yang kamu rasain? Saya sering ngomong kayak gini, ngomong, bicara, karena saya bukan Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata ataupun bahasa hatimu ya kan. Sama gampang. Karena cowok tuh dasarnya nggak peka, ya memang nggak peka pak. Aja lah ya. Iya, Belum kak. kita nggak peka. Beda sama ini pastor kita ini, Ko Deddy ini sangat peka tentang perempuan. kita di sini belajar semua sama Ko Deddy. Jadi menurut Pak Anton tadi bagaimana cara kita menyikapi ya? Kita harus Komunikasikan. saling terbuka, saling jujur, dan mungkin kita bisa memahami ya, oh bahasa kasihnya ini gini, Ya, bahasa kasihku betul. seperti ini. Ketemu di tengah gitu ya. Iya bos, cari jalan tengahnya kan bos. Ini ada pertanyaan lagi masuk dari Adel. Ya, pertanyaan dari Adel bisa dijawab sama Mas Lukas tentang persahabatan ini. Wow. Bagaimana cara mengasihi sahabat tanpa memiliki rasa benci? Padahal kita tahu bahwa sahabat kita itu benci sama kita. Nah, gimana nih? Siapa ini? Masukannya? Lukas, ya. Ya masukan. Ini pertanyaan dari saudari Adel. Biar tidak apa namanya benci ya. Ya, sedangkan sahabat itu benci sama kamu. Silakan teman-teman yang lain kalau yang ada yang mau tanya. Buat Adel ya yang lagi nonton. Yes. Tadi bagaimana Bagaimana cara mengasihi Bagaimana cara sahabat mengasihi tanpa sahabat? memiliki rasa benci? tanpa rasa benci. Padahal kita tahu bahwa sahabat kita itu membenci sama kita. Benci sama- Atau mungkin lebih tepatnya kita tahu bahwa sahabat kita tuh nikung kita. Sahabat itu apa? Sahabatnya Emang berapa? sahabatnya tikung menikah ya. Kalau menurut saya ketika Orang Islam teman-teman maupun yang memberikan pertanyaan mungkin pernah mengalami hal seperti ini, bagaimana ketika sahabat kita tadi tidak mengasihi kita, caranya yang pertama yaitu anggaplah, kan di Alkitab juga ada, cuman saya tuh lupa ayatnya. Anggaplah segala sesuatu itu gimana gitu, lupa saya ayatnya di mana. Tapi karena sudah ketemu tak kasih tahu, lupa saya. Oh segala sesuatu itu anggaplah, kalau teman kamu tadi misalnya ndak mengasihi, ya anggaplah dia mengasihi, supaya dia tuh benar-benar tahu dan benar-benar ngeh gitu loh. Wah, kayak bener kayak sahabatku kayak. Biar ngerti bukan hanya dari bahasa lidah ya, tapi bagaimana bahasa tindakan, karena bahasa tindakan itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan bahasa lidah. Jadi anggaplah itu tidak membenci kayak gitu. Susah tapi kita mencoba untuk menganggap kayak gitu. Satu poin dari Mas Lukas ini tadi teman-teman ya, ketika kita mengasihi berarti itu ada ekspresi kasih. Yes. Tapi kalau kita cuma ngomong mengasihi tapi hati kita benci, itu nggak mungkin kita bisa melakukan ekspresi kasih. Contohnya kalau saya ngomong mengasihi Mas Lukas tapi dalam hati benci, ketika Mas Lukas ini jatuh atau dia ngalami sesuatu, sekalipun saya ngomong di depannya mengasihi, tapi kalau sebenarnya hati saya benci, saya nggak mungkin menolong dia, atau nggak mungkin saya memberi sesuatu ke dia kalau sebenarnya dalam hati saya benci. Seperti itu ya Mas Lukas ya. Jadi bagaimana caranya ya ekspresikan. Kalau kita nggak mau supaya kebencian itu menguasai kita, ekspresikan. Lama-lama misalkan kalau Ko Antoni benci sama Ko Deddy, setiap hari tak kirimkan Pizza Hut setiap hari, pasti lama-lama dia bertanya, siapa ini? Ya pertanyaan selanjutnya saya nggak tahu ini siapa, dari akun IG Note saya, ini Ko Anton. Apa kata Alkitab mengenai pacaran? Aduh. Ya ini. Tuh, kata Alkitab tuh carilah yang sepadan, seimbang ya kan? Maksudnya gimana kalau carilah yang sepadan, seimbang? Sepadan tuh dalam artian bisa ditekankan kayak gini, seiman, sevisi, ya kan? Walaupun sometimes kayak saya gitu ya, secara pribadi panggilan sudah tahu, tapi kan kembali lagi saya juga punya istri. Makanya saya waktu sebelum menikah tuh saya ngomong kayak gini, Tuhan kalau memang Tuhan pakai saya untuk jadi hamba Tuhan, gitu loh, ya kan? Kasih tahu
istri saya juga, calon istri saya juga gitu loh. Ya kan? Ternyata setelah saya doa, malamnya dia mimpi. Besok pagi-pagi dia telepon saya. Kok, saya mimpi tentang kamu. Dan mimpinya ada deh. Mimpinya ada deh. Bener kan? Oh bener. Betul. Gak lama tuh berbohong di situ. Baik. Jadi Tuhan kasih tahu dia bahwa someday, suatu saat saya akan berdiri di sebuah altar di stadium ya kan besar, dan ini yang menguatkan saya untuk pilih dia jadi pasangan saya. Oh. Wah. Keren. Kenapa? Dia ngomong, saya lihat kamu ada di mimpi yang besar dan disuka dari ribuan orang, bukan dari Indonesia doang. Ya ini imannya dia kan. Terus saya tanya, posisimu di mana? Saya tanya itu. Coba waktu saya tanya itu dia ngomong Di mobil. posisinya di mobil atau di toilet. Saya nggak. Saya mungkin nggak jadi dia istri saya. Tapi waktu saya tanya kayak gitu, dia jawabnya apa? Saya ada di bawah tubuh kamu. Kamu selesai acara, saya naik ke atas. Saya mau ikut ngobrol-ngobrol sama orang banyak. Ya sudah, dari situ Tuhan ngomong, oh ya mungkin ini jawaban doa saya. Karena prinsip saya kayak gini. Kalau memang itu jodoh saya, ya kan? Sekalipun orang tua pada awalnya nggak setuju, suatu saat restu itu akan turun. Tapi tetap ada komitmen, ada perjuangan, juga ada bayar harga, ya kan? Gitu. Jadi kata Alkitab mengenai pacaran itu carilah pasangan yang seimbang dan sepadan. Yes. Seimbang dan sepadan itu ngomong tentang seiman, sevisi. Pokoknya kalau Ko Anton ini bilang, kamu bisa melihat orang itu dalam visimu dalam 5 tahun ke depan atau enggak? Seperti Ya, saya. betul Koko. Kalau dia nggak ada di visimu dalam Berarti 5 tahun ke bukan, depan, kan gitu. Ya. ya jangan. Nggak cuma hanya seiman. Tapi kalau kalian punya visi, misalkan Ko Anton ini tadi cerita punya visi sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau pasangannya merasa bahwa aku nggak ada di situ, ketika mungkin Ko Anton memenuhi panggilannya jadi hamba Tuhan, pasangannya tadi bilang di toilet atau di kamar mandi, berarti dia nggak ada di situ. Berarti jangan seperti itu. Ya, Sepadan dan seimbang. Oke, terima kasih Ko Anton ini. Teman-teman yang mau tanya lagi ini ada dari Hans, ini dari buat Mas Lukas. Ini bisa dijawab berdua ini Om ya. Tunggu. Saya mau tanya dulu, ada yang titip pesan ini. Bentar, dari Hans dulu ya. Silakan dulu. Mas Lukas bisa jawab. Apakah kita seharusnya secara aktif mencari pasangan, atau menanti Allah untuk membawa pasangan untuk kita? Sebelum dapat ceklo dia kan. Saya melalui proses pencarian banyak saudara-saudara. Ayo buat teman-teman yang lain kalau mau tanya langsung aja di kolom komentar ya. Oke. Ayo Mas Lukas. Ada yang titip salam. Ada dapat salam dari Tabita Tasya. Katanya, hai sahabatku. Mas Lukas tadi pertanyaannya udah jelas? Sudah. Buat Hans, terima kasih pertanyaannya, juga buat teman-teman yang lagi nonton mungkin. Bagaimana kita harus tetap mencari aktif pasangan kita atau kita menunggu nunggu Tuhan ya? Menunggu Tuhan membawakan pasangan. Kalau Menunggu Tuhan datang. Kalau menurut saya mencari aktif, berarti kan mencari aktif kan mencari terus menerus ya. Kalau menurut saya kalau seusianya tergantung usia sih kalau menurut saya. Kalau usianya mungkin masih pelajar ya jangan terus menerus ya. Sambil belajar juga, karena kita juga perlu belajar ya. Kan nggak mungkin harus pacaran terus menerus ya enggak lah. Tapi kalau mungkin sudah waktunya kita boleh mencari, tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena ketika nanti kita berlebihan bisa jadi kita itu salah pilih gitu. Jadi kita harus, kalau sudah kita temu sih misalnya orangnya si A misalnya, kita doakan dulu, bener gak sih, doakan. Tapi kalau emang bener kita punya keyakinan mantap gitu, itu jodoh daripada Tuhan, terus doakan. Nanti mau nggak mau kalau kita banyak doa gitu, kita tahu bisa mengalahkan doa yang lain. Ayo menang gitu. Yeay. Udah gak masuk saya. Saya suka zaman di grup satu ini, gila. Ampun Udah kamu. gak masuknya. Jadi tadi maksudnya Mas Lukas seperti ini ya.
kalau masih SMP, SMA, nggak usah lah terlalu aktif mencari pasangan, mencari pacar ya toh, bener toh. Tapi kalau sudah waktunya, misalkan sudah umur 25 atau 26 atau 27 dan kalian merasa bahwa wah aku sudah waktunya ini cari pacar, ya ini bagian kita untuk mencari ya. Karena kita percaya yang tadi Mas Lukas tekankan, berdoa. Berdoa itu berarti artinya sekalipun kita mencari, kita tetap mengandalkan Tuhan, nggak cuma kita aja. Ya gitu ya Mas Lukas tadi poinnya. Ini ada pertanyaan yang bagus dari Ibu Urfa. Ibu Urfa? Ya. Yuli, Juliana. Ini kalian bisa jawab ini sebagai pemimpin ya ini. Bayangkan kalau ini anak-anak sosialmu. Waduh. Apakah boleh pacaran dengan teman satu gereja? Dan kalau pacaran dengan teman segereja, akankah mendapat dukungan baik dari pimpinan rohani? Sebagai pemimpin rohani gimana? Boleh nggak pacaran dengan teman gereja? Boleh. 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 Terus dan kalau pacaran dengan teman gereja mendapat dukungan nggak? Didukung? Didukung. Pasti saya dukung. Tapi kembali lagi kayak gini. Untuk teman-teman yang pacaran ya, teman-teman youth yang pacaran gitu, motifnya apa dulu? Ada tujuannya nggak? Jangan sampai tujuannya cuma cari teman, cari kasih sayang. Di rumah nggak dapet kasih sayang, akhirnya cari kasih sayang. Katakanlah, saya sebagai cewek nih, ya kan, berdiri sebagai cowoknya, ya kan. Saya di rumah nggak dapat kasih sayang nih, saya cari kasih sayang sama Koko. Sedangkan Koko nggak dapat kasih sayang di rumah. Koko cari ke saya, saling melengkapi. Akhirnya terjerumus apa namanya, friendzone, ya kan? Gitu. Jadi tapi sebenarnya tetap kita support. Kembali lagi, lebih baik kalau kamu suka sama orang, apa anak youth suka sama anak youth, ngomong ke leadermu supaya leader juga bantu kamu gitu loh. Apalagi kalau kalian sudah punya tujuan 5 tahun lagi aku akan sekolah, sama kayak anakku ini ya, aku punya dua anak komsel. Aku punya 2 anak komsel, sama-sama pacaran. Nonem ya, jangan disebutin. Oke. Mereka belum pacaran, mereka lagi PDKT. Tapi yang cowok ini ngomong kayak gini, dalam 5 tahun lagi aku mau nyenengin Tuhan, aku mau nyenengin papa mamaku, aku mau sekolah, aku mau kerja yang benar, dan aku mau nyenengin si doi. Dia ngomong ke saya nggak pernah, sekalipun saya jujur secara pribadi pertamanya nggak suka. Loh, kenapa kamu belum kerja kok sudah mau pacaran? Lagian nanti kamu beda kota, ya kan? Saya kasih advice, tapi dari situ saya mulai dukung dia. Kamu pasti bisa, ayo berjuang. Karena saya lihat tujuan yang pasti, saya lihat komitmennya, saya lihat perjuangannya, dan saya oke, jalano sambil berdoa, ya kan? Kita bantu doa. Kalau nggak punya tujuan, gimana kita mau support, ya kan? Sebagai leader, nanti kalau ada masalah sama keluarganya, yang kena siapa? Leadernya lagi, gitu, ya kan? Berarti ini perlu digarisbawahi ya teman-teman Heroes, bahwa ayo sebelum bahkan sebelum kamu mau menyatakan cinta dengan teman satu gereja, sebelum menyatakan cinta nih, misalkan Mas Lukas mau menyatakan cinta dengan si A, ayo cerita dulu sama leadernya. Kalau istilahnya kalian main sembunyi-sembunyi, berarti kemungkinan ada sesuatu yang betul. Ketakutan yang membuat kalian takut itu sesuatu yang nggak mendatangkan damai sejahtera. Tapi kalau kalian bisa cerita, itu berarti memang pasti leader itu bisa mengarahkan dan mensupport. Ingat, mensupport itu bukan berarti bahwa kalau kalian salah, ya wis tak dorong-dorong kejebur ke sumur. Tapi kalau leader itu namanya mensupport, itu nggak cuma mendorong ke hal yang kalian inginkan, tapi benar-benar mendorong untuk mengarahkan ke hal yang baik. Kalau kalian misalkan jalan ke hal yang salah, leader tidak mungkin terus mendorong kalian untuk cebur ke sumur, tapi mensupport untuk mengarahkan supaya teman-teman Heroes ini mencintai, mengasihi sesama dengan yang benar. Betul, betul. Ini tentang persahabatan dari Vanes. Jawab boleh Mas Lukas ya. Bukan Riko nih. Lukas aja. Dari Vanes seperti ini. Cara menyikapi sikap teman yang mulai menjauhi. Nah. Jauh juga. Gimana ini? Nah. Ayo teman-teman yang lain masih ada
Mungkin 2 teman-teman atau 3 pertanyaan lagi. mungkin teman-teman yang di sini Yang juga mau boleh bertanya bertanya loh. bisa Jangan diem aja, ya kan? komentar. Oh itu yang di belakang apa? Boleh, Cici boleh bertanya kok. Pertanyaannya seputar cinta dan persahabatan ya. Ini Joy tanya, pertanyaannya bebas atau gimana tentang cinta dan persahabatan apapun itu. Bebas, silakan bertanya tanpa dipungut biaya. Ayo Mas Lukas tadi, bagaimana cara menyikapi? Halo Panes yang lagi nonton. Wes. Buat teman-teman juga yang lagi nonton. Bagaimana sih teman ya tadi ya, teman Ya. yang lagi menjauhi ya? Ah, Ada kriteria ya, teman dan sahabat. Kalau ini teman, kalau kita memilih teman, kalau menurut kita itu teman kita itu dekat sama kita. Kalau mungkin lagi menjauhi ya, coba kita itu deketi. Tetap kita deketi ya. Tetap deketi ya, yang tetap dekati pokoknya intinya itu ketika kamu lagi berteman dengan dia, dulu awalnya baik, kalau mungkin lagi ada crush ya cobalah untuk mendekati ya, walaupun itu tidak mudah dan tidak gampang. Kita berusaha untuk mendekati, karena ketika kita mau mendekati ada 2 kemungkinan sebenarnya. Kalau temannya yang menjauh itu antara dia itu tidak suka sama kita karena hal mungkin perkataan atau tindakan, itu berarti kita perlu introspeksi diri ya teman-teman. Kalau mungkin tergantung yang menjauh itu berapa orang kayak gitu. Kalau menjauhinya itu banyak, biasanya berarti karena kitanya yang salah. Bukannya kita salah, kita perlu mengoreksi diri kita sendiri. Tapi kalau hanya 1 atau 2 orang, kita untuk mencoba untuk mendekati. Ya terlebih lagi kita harus jujur, deketi baik-baik 4 mata ya. Wow, 4 mata. Nyapo sih, kiri kok iso lebih jauh orang mungkin nyapo kayak gitu, harus dekati kayak gitu. Siapa tahu dengan adanya 4 mata atau curhat tadi bisa memberikan solusi yang terbaik kayak gitu. ya jadi buat Vanes nanti Mas Lukas jawab bahwa ayo bagaimana cara kita menyikapi kalau dengan segala cara sudah nggak bisa, datangi 4 mata. Ya. Kenapa kamu menjauhi? Kalau dia nggak ada alasan dan dia nggak mau tahu, ya istilahnya kalau kita sudah introspeksi diri ya Mas Lukas, ya sudah itu memang pilihannya dia sebagai seorang manusia. Yang penting kita nggak menjauhi dia, itu yang terpenting ya Mas Lukas. Ya. Terus seperti itu? Yang Betul. mau nambahin lagi, Mhm. kalau dalam bersahabat tuh jangan pakai asumsi. Coba bangun komunikasi, karena asumsi itu menghancurkan persahabatan guys. Ya kan, mungkin kayak Mas Lukas, saya sama Mas Lukas, mungkin Mas Lukas maksudnya baik, tapi saya salah terima, ya kan. Saya harus tanya, Mas Lukas kenapa kok kayak gini kan gitu. Betul sekali. Tapi kadang-kadang saya malas. Wah, Mas Lukas ini mesti kayak gitu. Kalau ada apa-apa mesti kayak gini, mesti kayak gini, mesti kayak gini, mesti. Pikiran saya yang rusak hubungan. Akhirnya saya mulai jauh dari Lukas. Ya kan gitu. Ya ini ada pertanyaan yang Ko Antoni jawab ya dari Yanu. Dari Taro ini ya. Kasih pasti. Kalau seumpama kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta pacar atau jodoh seiman, tetapi Tuhan justru memberi yang tidak seiman, lalu bagaimana? Atau apa yang harus kita lakukan? Kasih tahu. Kasih tahu kayaknya. Gini, kalau kita berdoa, kita ngomong, Tuhan aku minta yang seiman, ya kan? Pernah nih ada kesaksian hidup nih, ya kan? Saya juga pernah ngalamin kayak gini. Wah, yang di gereja kok jalan-jalan semua ya, nggak ada yang baik, ya kan? Cewek-cewek di gereja kok pemilih semua, nggak ada yang baik. Ya. Saya pacaran beda agama, ya kan? Nggak jauh-jauh teman-teman, nggak tahan lama pasti. Sekalipun kita ngerasa cocok, tapi ya nggak tahan lama. Bahkan kalau kalian pernah dengar, saya pernah sharing di YouTube, apalagi sharing sama anak-anak komsel saya kan, kita ngotot dengan pacaran beda agama karena apa? Karena oh dia cantik, oh dia lebih cakep, ujung-ujungnya kita hanya jadiin jodohnya orang. Capek teman-teman ya kan. Jadi pastilah yang sepadan itu yang seiman. Orang yang seiman aja, saya sama istri saya aja, ya kan? Itu perselisihan masih banyak. Cara supaya kita jadi satu masih banyak, ya kan? Salah ngomong, salah ungkapan kata, salah kayak contoh kalau di sini kita ngomong lapar.
kalau istri saya dari Jawa Tengah ngomongnya ngeleh. Kadang-kadang saya bingung, what it is? Gitu. Kayak saya sama bule guys gitu kayak. Iya, iya. Jadi lebih baik kalau doa memang Tuhan belum deketin sama yang seiman, lebih baik pendapat saya adalah ditahan dulu, berdoa lagi, lebih kenceng lagi. Siapa tahu Tuhan sembunyikan pasangan yang spesial buat kamu kan gitu. Yes. Nambahin. Nambah boleh silakan. Tambah soto. Nambahin pertanyaan maksudnya. Oke. Boleh. Pertanyaan. Oke. Sebentar, Ko Deddy harus poin dulu ya. Buat Yandung yang di rumah, betul katanya Ko Anton, kalau kita berdoa, Tuhan itu menjawab pasti sesuai dengan firman-Nya. Nggak mungkin kalau Tuhan memberikan firman pasangan yang sepadan dan seimbang seperti itu, firman Tuhan ditulis seperti itu, tapi istilahnya Tuhan memberikan hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Jadi siapa tahu bahwa kita yang memang mungkin kurang sabar untuk menunggu, jadi kita harus tetap sabar untuk menunggu. Sekalipun misalkan memang yang dikirim Tuhan itu bukan orang yang seiman, jangan membangun hubungan dulu, jangan membangun relationship dulu, tapi doakan dia supaya orang ini mengenal Tuhan dulu, cinta Tuhan dulu, melayani Tuhan dulu, baru setelah itu baru kamu boleh PDKT dengan dia dan menyatakan suka sama dia. Tapi sebelum itu jangan dulu. Jadi benar-benar kalau memang kamu merasa bahwa ini jawabannya dari Tuhan dan dia nggak seiman, ya doakan dia, ajak dia, bisa temanmu yang mengajak supaya orang ini kenal Tuhan dulu sehingga enak nantinya ke depannya. Kalau nambahin dikit, kalau beda agama tuh satu mau nikah tuh bingung. Andai kata kita Kristen sama Katolik yang pernah ngalami ya, saya pernah ngalami Kristen sama Katolik. Kalau nikah anaknya nanti yang bingung, ya kan? Anak ini mau dibawa kemana? Ikut ajaran Kristen atau ikut ajaran Katolik? Anaknya yang bingung. Jangan kan gitu, mau nikah aja pakai yang mana? Pakai yang Katolik atau pakai yang Kristen? Ke gereja mana, Katolik atau Kristen? Intinya adalah kurangilah perselisihan, kita bisa lihat mana sih yang dari Tuhan, mana yang enggak. Ya, kalau memang beda itu pasti jaminan bukan. Mau cerita dikit ya, ada satu orang cewek, saya kenal deket banget, ya kan? Pacaran sudah 3 tahun, prepare married, ya kan? Gaun sudah tempat pesta sudah, makanan sudah, ya kan? Tapi kenyataannya kalau Tuhan tidak berkehendak, bahkan dia sudah baptis Katolik. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak dia jadi, ya sudah, 4 bulan sebelum acara bubar semua. Itulah kalau Tuhan nggak setuju tuh kayak gitu. Mungkin jalannya baik, jalannya enak, tapi ya kayak gitu ya kan, langsung bubar. Akhirnya yang stres siapa? Dirinya sendiri. Yang panas siapa? Dirinya sendiri.